Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di sesi diskusi kelompok kita hari ini. Kami dari Angkatan 8, kelompok 2B akan membahas topik yang sangat relevan dengan tantangan ASN masa kini, yaitu tantangan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan dalam pelayanan publik daerah untuk mewujudkan smart governance. Topik ini kita pilih karena di era digital sekarang, transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang cerdas menjadi keharusan, bukan pilihan. Nah, hari ini kita akan saling berbagi pandangan dari instansi masing-masing. Langsung aja ya, kita mulai dari narasumber pertama yaitu Teh Putri. Teh Putri untuk waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Pak Herdian. Mohon izin teman-teman semua. Dari perspektif kecamatan, implementasi SPBE bukan sekedar soal digitalisasi, tapi transformasi cara kerja pelayanan publik secara menyeluruh. Di kecamatan, saya melihat SPBE sebagai jembatan menuju smart governance, di mana layanan masyarakat bisa dilakukan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Namun, jujur saja, tantangan di lapangan masih cukup terasa, mulai dari keterbatasan infrastruktur TIK, jaringan internet yang belum stabil, hingga kesenjangan literasi digital baik di kalangan ASN maupun masyarakat. Masih ada warga yang lebih nyaman datang langsung ke loket daripada mengakses layanan daring. Sebagai ASN di kecamatan, saya percaya kuncinya ada pada pendampingan dan pembiasaan. Saya terus berupaya mendorong masyarakat agar percaya dan mau mencoba layanan digital, sambil memastikan sistemnya benar-benar mudah dan ramah pengguna. Selain itu, penerapan nilai berakhlak, terutama kompeten, adaptif, dan akuntabel, menjadi pedoman kami agar setiap inovasi digital tetap berpihak pada kebutuhan warga. Dengan komitmen bersama, saya yakin kecamatan bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas, inklusif, dan manusiawi. Bagian dari langkah nyata menuju smart governance yang berkeadilan. Adapun analisis dampak dilihat dari sudut pandang implementasi SPBE di tingkat kecamatan terbagi jadi dua, yaitu dampak positif dan dampak tantangan. Dampak positifnya yaitu penerapan core values ASN berakhlak dalam konteks nyata, dengan menekankan kompeten, adaptif, dan akuntabel. SPBE tidak hanya soal teknologi, tapi etika pelayanan digital yang manusiawi. Sedangkan dampak tantangannya yaitu ada gap nih antara preferensi masyarakat digital versus tatap muka, di mana masih banyak warga yang nyaman dengan layanan manual. Nah, dua dampak ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE di kecamatan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada pendekatan humanis, pendampingan, literasi, dan konsistensi nilai pelayanan publik. Jika dikelola dengan tepat, kecamatan dapat menjadi role model smart governance yang inklusif dan berkeadilan. Saya rasa itu saja. Menarik sekali Teh Putri, kalau di instansi kami, di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penerapan SPBE memang menjadi salah satu tantangan utama, terutama dalam hal penyebaran informasi publik di bidang sanitasi dan pengelolaan air minum. Selama ini, sistem pelaporan dan publikasi informasi masih belum terintegrasi penuh dengan platform digital pemerintah. Misalnya terkait konten program sanitasi atau air minum yang seharusnya menjadi bagian dari portal atau kanal SPBE masih lebih banyak disampaikan secara manual atau keterbatasan di media sosial dan belum dikelola secara integritas. Padahal melalui penerapan SPBE yang optimal, informasi layanan dan capaian kinerja bisa disajikan dengan terpadu, real time dan juga transparan, baik melalui website resmi maupun media sosial yang terhubung dengan sistem informasi pemerintah. Tantangannya adalah pada peningkatan kompetensi pegawai dalam mengelola konten digital berbasis data serta membangun budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi informasi. Dengan penerapan nilai ASN berkompeten dan adaptif, kami berharap SPBE dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tata kelola pemerintah yang lebih terbuka, partisipatif, dan juga cerdas. Sejalan dengan semangat smart governance. Mungkin ini aja sih dari saya. Bagaimana dengan Teh Gege? Saya setuju dengan yang disampaikan Kang Fitra. Selain itu,
Tantangan terbesar bukan hanya di dalam hal penyebaran informasi publik, tapi juga di koordinasi antar instansi. Penyediaan air minum adalah ranah kolaborasi wajib dengan PDAM Tirta Tarum dan juga melibatkan aparat desa sebagai ujung tombak pendataan. Isu kritisnya adalah keterbatasan interoperabilitas data antara DPRKP, PDAM, dan desa. Saat ini DPRKP memiliki data rencana pengembangan jaringan dan program hibah sambungan rumah. Sementara PDAM memiliki data teknis ketersediaan air, tagihan, dan pengaduan pelanggan. Data kebutuhan dan kondisi real di lapangan, misalnya jumlah kakak yang belum terlayani, seringkali masih dipegang secara manual oleh desa. Sistem yang ada belum mampu sharing data ini secara real time dan otomatis melalui satu pusat data SPBE. Akibatnya, perencanaan program, penentuan lokasi prioritas pembangunan SR, hingga penanganan pengaduan kebocoran menjadi lambat dan kurang akurat karena harus melakukan rekonsiliasi data secara manual antara tiga pihak ini. Tantangan manajemen ASN kami di sini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi ASN di DPRKP dan staf PDAM, khususnya dalam bidang data analitis dan penggunaan dashboard terintegrasi. Selain itu, kami perlu mendorong aparat desa sebagai bagian dari ekosistem pelayanan publik untuk adaptif menggunakan aplikasi pendataan digital, sehingga data desa bisa tertarik ke sistem SPBE kabupaten. Melalui penguatan manajemen talenta ASN yang fokus pada kompetensi digital, kami yakin pelayanan air minum dapat menjadi lebih transparan, responsif, dan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Karawang, sesuai dengan smart governance. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Nah, kalau dari sisi Badan Pendapatan Daerah, SPBE itu berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai sistem pajak daerah seperti BPATB, PBB, atau pajak lainnya. Nah, selama ini kendala yang sering muncul adalah sistem yang belum sepenuhnya terhubung dan keamanan data juga belum optimal. Padahal kan data pajak ini sangat sensitif. Kalau sampai bocor atau salah kelola, bisa berpengaruh pada kepercayaan publik. Kemudian kondisi ini pun berdampak pada pelayanan pajak yang kurang efisien. Karena data antar sistem tidak sinkron, proses validasi menjadi lambat, dan potensi kesalahan input pun meningkat. Selain itu, risiko kebocoran data dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah, bahkan berpotensi menghambat pencapaian target pendapatan asli daerah. Penerapan SPBE memungkinkan data terintegrasi secara aman, efisien, dan transparan. Tapi tentu perlu dukungan infrastruktur jaringan, SDM yang melek digital, serta penerapan nilai akuntabel dan adaptif. Smart governance itu bukan hanya soal digitalisasi sistem, tapi juga perubahan pola pikir ASN agar lebih terbuka terhadap inovasi dan tanggung jawab terhadap keamanan publik. Terima kasih untuk rekan-rekan atas pandangan dan diskusinya hari ini. Dari semua yang kita bahas ini, bisa disimpulkan bahwa penerapan SPBE dalam pelayanan publik bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapan ASN untuk berubah, berkolaborasi, dan berinovasi. Melalui nilai-nilai berakhlak dan semangat Smart ASN, kita bisa mewujudkan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga diskusi ini bisa memberi inspirasi untuk terus memperkuat peran kita sebagai ASN profesional di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.